Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dwi Anggreni dengan NIM 220260028, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, mata kuliah Sumber dan Layanan Informasi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membaca materi tentang sumber informasi. Sumber informasi terbagi tiga, yaitu sumber informasi primer, informasi sekunder, dan sumber informasi tersier. Sumber informasi primer yaitu sumber informasi yang berasal dari hasil pemikiran seseorang langsung dari tangan utama atau topik pertama yang asli. Yang kedua, sumber informasi sekunder yaitu sumber informasi yang dihasilkan dari analisis, interpretasi, evaluasi, dan menyusun kembali informasi dari sumber primer untuk tujuan atau target pembaca tertentu. Dan yang terakhir, sumber informasi tersier. Sumber informasi tersier adalah sumber yang menyusun, mengumpulkan dan menyajikan informasi dari berbagai sumber sekunder. Sumber informasi tersier ini melibatkan analisis atau interpretasi dari pihak ketiga. Yang pertama, sumber informasi primer. Yang pertama, paten. Paten adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi hak eksklusif atas suatu penemuan atau inovasi. Dengan sertifikat paten, pemegangnya memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan, membuat, atau menjual penemuan tersebut selama jangka waktu tertentu. Karakteristik paten yaitu yang pertama, sertifikat paten memberikan hak eksklusif kepada pemilik paten. Yang kedua, sertifikat paten memberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan undang-undang paten tersebut. Yang ketiga, sertifikat paten dideskripsi dengan jelas dan lengkap. Dan yang terakhir, sertifikat paten menyatakan jelas terhadap penemuan pemilik paten tersebut memadai dan benar. Selanjutnya, bagian-bagian paten. Yang pertama, kop surat. Bagian kop surat ini berisi informasi yaitu tentang logo, nama, dan alamat kantor pengiriman surat. Dan yang kedua yaitu isi surat. Isi surat ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, nama surat, nama dan alamat, judul, inventor, tanggal penerima, nomor paten, tanggal pemberian, dan terakhir pada bagian akhir terdapat tanda tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, standar operating procedure yang biasa disebut dengan SOP, yaitu standar yang berisi pedoman tahapan, langkah-langkah, prosedur-prosedur yang ada di dalam satu organisasi. SOP tersebut bertujuan untuk menciptakan konsisten dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan efisien, dan memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar tersebut. Standar ini digunakan di berbagai sektor, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, industri, dan lainnya. Karakteristik SOP ini yaitu yang pertama, mempermudahkan karyawan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, SOP mencakup informasi tentang peralatan dan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, SOP mencakup kriteria dan standar untuk pemantauan dan ketentuan kinerja. Dan terakhir, SOP bertanggung jawab atas setiap langkah dan tahapan tersebut. Selanjutnya, bagian-bagian SOP. Yang pertama, judul SOP. Bagian ini dicantumkan judul SOP yaitu produksi minyak gliserin. Selanjutnya, yang kedua yaitu nomor SOP. Pada SOP ini terdapat bagian nomor dokumen, nomor revisi, dan halaman. Selanjutnya, tanggal terbit. Tanggal terbit pada SOP tersebut yaitu tanggal 22 Agustus 2022. Yang keempat, tanda tangan. Pada bagian ini terdapat tanda tangan Direktur Utama Rumah Sakit Husada yang memiliki kebijakan tentang SOP tersebut sebagai bukti bahwa SOP tersebut sudah disetujui dan ditetapkan oleh lembaga tersebut. Selanjutnya, yaitu tujuan SOP. Tujuan SOP pada rumah sakit ini yaitu dengan sebagai acuan dalam pembuatan minyak gliserin sesuai dengan literatur yang ada. Selanjutnya, kebijakan SOP. Kebijakan ini sesuai dengan keputusan Direktur Utama tersebut, yang mana keputusan tersebut berisi tentang kebijakan pelayanan rumah sakit, pedoman kefarmasian rumah sakit, dan kebijakan komite farmasi terapi. Selanjutnya, prosedur. Bagian ini menjelaskan terkait
tentang produksi minyak gliserin tersebut. Yang ketiga, proceeding. Proceeding adalah kumpulan makalah atau tulisan ilmiah yang disajikan dalam suatu konferensi, seminar, atau pertemuan ilmiah. Proceeding mencakup ringkasan atau rekaman dari presentasi dan diskusi. Karakteristik proceeding yaitu yang pertama, proceeding ditulis oleh peneliti atau akademis yang berpartisipasi dalam seminar atau pertemuan ilmiah tersebut. Yang kedua, proceeding mencakup tentang penelitian terbaru. Ketiga, informasi singkat, padat, dan jelas. Keempat, proceeding membantu menyediakan rujukan dan literatur tambahan bagi para peneliti. Bagian-bagian proceeding yang pertama, judul proceeding. Pada bagian ini terdapat judul proceeding seminar nasional, yaitu 70 tahun Indonesia Merdeka, prospek dan tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam menanggapi persoalan bangsa. Padang, 17 Oktober 2015. Selanjutnya, yang kedua yaitu identitas proceeding. Bagian ini menjelaskan tentang identitas buku proceeding seminar nasional yang terdapat beberapa bagian, yaitu seperti judul buku, ISBN, penerbit, penanggung jawab, editor kepala, editor pembantu, dan editor bahasa. Selanjutnya, kata pengantar. Bagian ini berisi tentang kata pengantar yang menjelaskan tentang terbitan proceeding tersebut. Selanjutnya, daftar isi, yaitu bagian ini berisi tentang daftar isi yang bertujuan agar pembaca bisa memudahkan melihat bab-bab yang ada pada proceeding seminar tersebut. Yang selanjutnya, isi proceeding, yaitu pada bagian ini menjelaskan isi dari bab proceeding seminar nasional tersebut. Diawali halaman ini terdapat yaitu judul bab, pengarang, abstrak, dan isi. Selanjutnya, daftar pusaka, yaitu yang berisi tentang bagian referensi yang terkait tentang isi dari proceeding seminar tersebut. Yang keempat yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian adalah dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Laporan penelitian ada gambar di atas, yaitu tentang praktik kerja lapangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo. Karakteristik laporan penelitian yaitu yang pertama, laporan penelitian dibuat secara terstruktur yang jelas. Yang kedua, laporan penelitian memiliki tujuan yang jelas dan spesifik karena biasanya laporan penelitian dibuat berdasarkan hasil penelitian dan hipotesis yang diajukan. Yang ketiga, laporan penelitian bersifat objektif, yaitu penulis harus mengungkapkan apa adanya dan tidak mengada-ngada. Selanjutnya, bagian-bagian laporan penelitian. Yang pertama, cover. Pada bagian cover ini terdapat judul penelitian, logo universitas, nama-nama kelompok penelitian. Selanjutnya, halaman pengesahan. Pada bagian ini berisi tentang pernyataan atau persetujuan tentang praktik kerja lapangan perpustakaan tersebut. Selanjutnya, kata pengantar. Pada bagian ini penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan penelitian tersebut. Selanjutnya, daftar isi. Bagian ini tentang daftar isi yang berisi judul bab dan bagian kaya beserta deskripsi singkat. Selanjutnya, bab bagian pelaporan penelitiannya itu yang pertama bab 1 yaitu yang terbagi atas latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bab 2 membahas tentang gambaran umum instansi seperti visi misi, sejarah, lokasi, struktur, dan bidang kegiatan. Selanjutnya, bab 3 yaitu tentang pelaksanaan PKL yang dilakukan di perpustakaan dan kearsipan yang menjelaskan tentang bagaimana PKL di instansi tersebut. Selanjutnya, kegiatan harian yang menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan selama PKL di instansi tersebut. Yang kelima, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang isinya memaparkan secara ilmiah, yaitu logis dan sistematis suatu bahasa atau serangkaian gagasan yang merupakan hasil kajian berdasarkan fakta yang disampaikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tesis biasanya merujuk pada karya ilmiah tertulis jenjang magister atau pascasarjana. Karakteristik tesis yang pertama, tesis memiliki kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil penelitian dan analisis data. Yang kedua, ditulis dengan bahasa yang baik dan benar. Ketiga, tesis cenderung dibuat mengikuti jenis program studi yang sedang diambil atau ditempuh oleh mahasiswa yang membuatnya. Keempat, dalam penyusunan tesis menggunakan data prima sebagai data utama dan data sekunder sebagai tambahan atau pembanding. Bagian-bagian tesis yang pertama, cover.
Pada bagian cover ini terdapat judul, logo universitas, nama yang disertakan dengan NIM, dan jurusan. Selanjutnya, abstrak. Bagian ini berisi tentang abstrak yang terletak setelah cover, yang berisi tentang ringkasan singkat mengenai penjelasan keseluruhan isi dari karya ilmiah tersebut, dan juga abstrak dapat membantu penulis agar tetap sesuai dengan rencana penelitiannya. Selanjutnya, surat pernyataan. Pada bagian ini terdapat isi pernyataan penulis yang disertai dengan materai 6.000 dan tanda tangan penulis. Selanjutnya, kata pengantar. Bagian ini berisi tentang ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen penguji, ketua program sarjana pengajaran bahasa Inggris, dan juga kepada keluarga penulis. Selanjutnya, daftar isi. Bagian ini berisi tentang daftar isi yang berisi judul, bab, dan bagian karya disertakan deskripsi singkat. Selanjutnya, bab 1 terdapat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan keaslian penelitian tersebut. Selanjutnya, isi tesis. Bagian ini merupakan dari bab 2, yaitu isi pembahasan tesis tersebut. Selanjutnya, terbitan berseri. Terbitan berseri itu terbagi dari 3, yaitu majalah, jurnal ilmiah, dan surat kabar. Yang pertama, majalah. Majalah adalah terbitan berkala. Majalah juga termasuk kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, dan lainnya. Majalah dicetak dalam lembaran kuarter atau folio yang dicetak dan dijilid dalam bentuk buku. Karakteristik majalah: yang pertama, majalah disajikan begitu banyak. Yang kedua, nilai aktualitasnya lebih lama. Yang ketiga, majalah memiliki ilustrasi foto yang menarik. Sampul dan majalah sebagai daya tarik yang unik. Yang kedua, jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah sarana penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jurnal ilmiah dapat memberikan informasi lebih luas. Karakteristik jurnal ilmiah yaitu jurnal ilmiah bersifat logis karena jurnal ilmiah disusun dengan urutan yang konsisten. Yang kedua, jurnal ilmiah bersifat objektif yang berdasarkan fakta. Yang ketiga, jurnal ilmiah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang terakhir, kalimat dalam jurnal ilmiah termasuk kalimat yang penting, ringkas, dan padat. Selanjutnya, surat kabar. Surat kabar atau koran adalah terbitan ringan yang mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah, disebut dengan kertas koran. Surat kabar tersebut biasanya berisikan tentang berita terkini dalam berbagai topik. Karakteristik surat kabar yaitu yang pertama, penyiaran dan penyampaian suatu informasi kepada publik. Yang kedua, berita dalam surat kabar dilaporkan dengan benar dan cepat kepada seluruh masyarakat. Yang ketiga, berita di surat kabar dapat disimpan dan didokumentasikan. Dan yang terakhir, berita yang disebarkan berdasarkan fakta tanpa ada rekayasa sedikit pun. Yang pertama yaitu kita membahas tentang bagian-bagian majalah. Yang pertama, judul. Judul pada majalah ini adalah Sadar, yang termasuk dalam majalah bulanan Badan Narkotika Nasional. Selanjutnya, salam redaksi. Salam redaksi pada majalah ini adalah sapaan penyusun kepada para pembaca. Selain salam sapaan, salam redaksi juga memuat ajakan untuk membaca. Selanjutnya, daftar isi. Pada bagian ini terdaftar isi majalah yang mencakup bab dan subbab pada majalah tersebut. Selanjutnya, isi. Bagian ini terdapat isi majalah yang dituliskan di atas, yaitu surat pembaca. Yang selanjutnya, cover belakang, yaitu cover belakang majalah dibuat unik dengan gambar serta pesan yang diuraikan yang membuat pembaca sadar. Selanjutnya yaitu bagian-bagian jurnal ilmiah. Yang pertama, judul. Judul yang terdapat pada jurnal ilmiah ini yaitu Humanus. Selanjutnya, identitas dan daftar isi. Pada bagian ini, identitas dan daftar isi disatukan menjadi satu halaman. Selanjutnya, pengantar redaksi. Pengantar redaksi ini berupa salam kepada seluruh pembaca. Selanjutnya, isi. Bagian isi jurnal ilmiah adalah yaitu judul, pengarang, penerbit, abstrak, pendahuluan, isi, simpulan, dan daftar pustaka. Selanjutnya yang terakhir yaitu biodata penulis. Bagian ini berisi tentang biodata penulis yang ada di dalam jurnal ilmiah tersebut. Selanjutnya bagian-bagian surat kabar. Yang pertama, identitas surat kabar. Pada bagian ini terdapat nama koran yaitu Singgalang. Di bagian kiri terdapat hotline redaksi dan hari dan tanggal. Dan juga di bagian kiri terdapat info dan pengaduan serta jumlah halaman dan harga surat kabar tersebut. Selanjutnya,
info utama. Bagian ini menjelaskan info utama pada hari tersebut. Selanjutnya pariwara. Pariwara pada surat kabar biasanya berisi tentang pesan promosi. Pada bagian ini pariwara yang dibahas pada surat kabar ini adalah Ketua DPD Sumber paparkan tentang penerapan good governance di kampus. Selanjutnya Serbaneka, yaitu mempublikasikan potensi suatu daerah. Yang ketujuh yaitu terbitan pemerintah. Terbitan pemerintah adalah jenis buku atau koleksi yang termasuk jenis bahan rujukan yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Karakteristik terbitan pemerintah ini yang pertama, terbitan pemerintah diterbitkan oleh instansi pemerintah resmi. Yang kedua, terbitan pemerintah ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami banyak orang. Yang ketiga, terbitan pemerintah dapat diakses oleh banyak orang. Yang keempat, terbitan pemerintah dianggap memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi karena berasal dari sumber resmi. Dan yang terakhir, terbitan pemerintah biasanya mengikuti standar penulisan dan format yang telah ditetapkan. Ini termasuk tata bahasa, pengaturan halaman, dan struktur dokumen. Selanjutnya bagian-bagian terbitan pemerintah. Yang pertama judul. Terus yang kedua yaitu identitas pada buku yang terdapat pada judul buku, naskah, penerbitan, dan nomor terbit. Selanjutnya kata pengantar. Pada kata pengantar pada terbitan pemerintah tersebut menjelaskan tentang tenaga honorer dan di paragraf terakhir tentang kritik dan saran daripada pembaca kepada penulis. Selanjutnya daftar isi, yaitu mencakup tentang bagian-bagian yang dibahas dalam buku tersebut. Dan yang terakhir isi, yaitu bagian dari dalam buku yang berisikan tentang terbitan pemerintah tersebut. Selanjutnya yaitu sumber informasi sekunder. Yang pertama kamus. Kamus adalah situs buku rujukan yang menerangkan makna-makna kata. Kamus berfungsi untuk membantu seorang mengenal kosakata. Kamus memberikan makna kata yang jelas dan terinci. Yang kedua, kamus berisi tentang ejaan kata, bentuk kata kerja, kata benda, atau kata sifat. Yang ketiga, kamus memberikan informasi tentang kosakata baru dan bahasa baru. Dan yang terakhir, kamus disusun dengan format yang jelas dan teratur untuk mempermudah pencarian dan penggunaan. Bagian-bagian kamus yang pertama judul. Judul yang dicantumkan pada bagian ini adalah kamus Parancis modern. Yang selanjutnya identitas kamus yaitu pada bagian ini menjelaskan tentang judul kamus, penyusun, penata letak, desain cover, dan penerbit. Selanjutnya isi. Bagian isi tentang isi kamus itu tentang kosakata dan bahasa terjemahan Prancis ke Indonesia. Selanjutnya kata pengantar. Kata pengantar pada kamus ini menjelaskan tentang bahasa Prancis dan harapan penulis. Selanjutnya daftar isi. Daftar isi bertujuan agar memudahkan pembaca untuk melihat apa saja yang ada dalam kamus tersebut. Selanjutnya ensiklopedia. Ensiklopedia adalah karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Karakteristik ensiklopedia yaitu yang pertama, ensiklopedia mencakup berbagai topik, mulai dari sains dan sejarah hingga seni dan budaya. Selanjutnya, ensiklopedia ditulis dengan jelas dan objektif. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam ensiklopedia disesuaikan dengan tingkat pemahaman target pembaca, sehingga informasi yang dapat diakses oleh berbagai kelompok pembaca. Yang keempat, ensiklopedia menggunakan sistem penyusunan alfabetis dari A sampai Z. Pengurutan ini diterapkan agar informasi di setiap halaman buku mudah ditemukan. Selanjutnya, ensiklopedia merupakan sumber informasi yang luas. Bagian-bagian ensiklopedia yang pertama, judul. Judul buku bagian ini yaitu Ensiklopedia Sastra Sunda. Selanjutnya, identitas. Bagian ini menjelaskan tentang identitas buku ensiklopedia yaitu ISBN, penyunting naskah, pewajah kulit, katalog dalam terbitan. Selanjutnya, kata pengantar. Kata pengantar pada bagian ini berdasarkan atas Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Selanjutnya, prakarta. Prakarta adalah pengenalan dari sebuah buku atau karya sastra lainnya, buatan pengarang karya tersebut. Selanjutnya, pendahuluan. Bagian ini membahas tentang pendahuluan yang bertujuan agar membuat pembaca tertarik dengan buku tersebut. Selanjutnya, isi buku ensiklopedia yaitu bagian ini membahas tentang isi ensiklopedia yaitu himpunan uraian menurut abjad. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka yang merupakan bahan rujukan buku.
Yang ketiga yaitu bibliografi. Bibliografi adalah daftar kumpulan referensi atau sumber-sumber yang digunakan untuk dalam satu karya tulis. Bibliografi memberikan informasi yang lengkap mengenai sumber-sumber yang digunakan oleh penulis sebagai penunjang atau mendukung argumen yang disajikan dalam karyanya. Karakteristik bibliografi ini yaitu yang pertama terkandung nama pengarang yang menjadikan referensi. Yang kedua, bibliografi disusun berdasarkan aturan seperti APA, MLA, dan sebagainya. Yang ketiga, bibliografi mengakses semua sumber. Dan yang terakhir, bibliografi memberikan informasi tentang penerbit, tahun terbit, dan tempat terbit untuk buku. Bagian-bagian bibliografi yang pertama judul. Bibliografi menjelaskan tentang judul bibliografi pada judul ini yaitu Bibliografi Sastra Melayu Modern 1925 sampai 1980. Selanjutnya hak cipta. Bagian ini menjelaskan tentang cetakan pada buku bibliografi dan juga hak cipta. Selanjutnya kata pengantar. Bagian ini tentang kata pengantar yang terdapat di halaman ketiga di buku Bibliografi Sastra Melayu Modern. Selanjutnya kandungan. Bagian ini tentang kandungan buku bibliografi yang sama dengan daftar isi yang menjelaskan tentang bagian-bagian bab pada buku tersebut yang disertakan dengan halaman. Selanjutnya isi. Bagian ini menjelaskan tentang isi dari bibliografi yang terdapat banyak referensi-referensi serta nama pengarang di dalamnya. Selanjutnya statistik. Statistik termasuk ke dalam ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Statistik adalah data itu sendiri, informasinya atau hasil penyerapan algoritma statistika pada satu data tersebut. Karakteristik statistik yaitu yang pertama, statistik menekankan pentingnya akurasi dan validitas data yang digunakan dalam analisis. Yang kedua, hasil analisis statistik disajikan dalam bentuk temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, statistik melibatkan proses pengumpulan data yang dapat dilakukan melalui survei, eksperimen, observasi, atau penggunaan sumber data yang ada. Bagian-bagian statistik. Yang pertama, judul. Yang kedua yaitu identitas buku statistik. Yang pertama yaitu pada identitas ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama judul, yang kedua ISNN, yang kedua nomor publikasi, katalog, yang selanjutnya ukuran buku, jumlah halaman, penyunting, warna kulit, penerbit, dan sumber ilustrasi. Selanjutnya kata pengantar. Kata pengantar pada bagian ini adalah membahas sejarah buku untuk menarik pembaca. Selanjutnya daftar isi. Bagian ini berisi tentang bab-bab yang ada dalam buku yang disertakan dengan halaman. Yang selanjutnya isi buku. Dan yang terakhir indeks. Selanjutnya yang kelima yaitu majalah indeks. Majalah indeks adalah publikasi yang mencakup daftar artikel atau yang dikelompokkan berdasarkan topik dan kategori, seringkali disertai dengan ringkasan atau cuplikan dari setiap artikel. Karakteristik majalah indeks yaitu yang pertama, majalah indeks mencakup daftar artikel. Yang kedua, artikel dikelompokkan berdasarkan topik atau kategori tertentu dengan tujuan agar memudahkan pembaca menemukan informasi. Yang ketiga, majalah indeks disusun secara alfabetis. Yang keempat, majalah indeks disertakan dengan referensi ringkas yang memberikan gambaran singkat tentang konten artikel yang terkait. Yang terakhir, majalah indeks diterbitkan secara berkala dan diupdate secara teratur sesuai dengan kemajuan majalah atau publikasi yang diindeks. Bagian-bagian majalah indeks yang pertama judul, yang kedua daftar isi, yang ketiga isi dari majalah indeks tersebut. Selanjutnya majalah abstrak. Majalah abstrak adalah publikasi yang menyajikan ringkasan singkat dari artikel-artikel ilmiah, makalah atau riset yang diterbitkan di berbagai jurnal akademis. Abstrak memberikan gambaran singkat dengan tujuan penelitian, metodologi, hasil dan kesimpulan, membantu pembaca untuk meningkat menilai relevansi dan signifikansi suatu peneliti tanpa harus membaca seluruh artikel. Bagian-bagian dari abstrak yaitu yang pertama judul, yang kedua abstrak yang merupakan inti utama dari majalah abstrak, dan yang selanjutnya daftar isi. Selanjutnya sumber biografi. Biografi adalah karya sastra yang berisikan tentang riwayat seorang tokoh yang dianggap penting oleh masyarakat. Karakteristik sumber biografi yaitu yang pertama biasanya ditulis dalam bentuk naratif mengikuti urutan kronologis kehidupan individu.
Yang kedua, menyoroti peristiwa penting, prestasi, dan pengalaman uang memengaruhi hidup subjek. Yang ketiga, berdasarkan fakta dan penelitian yang cermat, bukan fiksi. Yang keempat, menggunakan sumber langsung. Yang kelima, memiliki tujuan memberikan wawasan tentang kehidupan dan memberikan inspirasi kepada pembaca. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan gaya bahasa yang menghidupkan kembali kehidupan subjek. Bagian-bagian biografi ini yaitu yang pertama judul, yang kedua identitas yang terdapat yaitu judul, penulis, cetakan, penerbit, dan katalog. Selanjutnya daftar isi, terus isi dan dokumentasi sumber biografi tersebut. Dan selanjutnya yaitu sumber geografi. Sumber geografi adalah segala bentuk informasi data atau bahan yang digunakan oleh geografer untuk memahami dan menganalisis fenomena geografis. Sumber geografis membantu mendokumentasikan, menganalisis, dan menjelaskan pola serta hubungan manusia dan lingkungannya. Karakteristik sumber geografi yang pertama menyediakan deskripsi visual, lokasi, dan distribusi geografis. Yang kedua, menyediakan angka-angka yang dapat diinterpretasikan untuk memahami karakteristik suatu wilayah. Yang ketiga, sumber yang mengutip dan merujuk pada karya-karya terdahulu untuk mendukung argumen atau temuan. Yang terakhir, yaitu menyediakan informasi tentang evolusi suatu wilayah dari waktu ke waktu. Bagian-bagian sumber geografi yang pertama judul, yang kedua daftar isi, yaitu yang disertakan dengan halaman dan juga ada keterangan gambar di bawah daftar isi tersebut. Selanjutnya isi atlas, terus data-data negara dan bendera dunia. Yang selanjutnya yaitu handbook. Handbook adalah kumpulan informasi yang disusun dalam satu volume untuk memberikan petunjuk, panduan, atau referensi tentang subjek tertentu. Karakteristik handbook yaitu yang pertama memberikan ringkasan informasi terkini dan relevan tentang suatu subjek atau topik tertentu. Selanjutnya disusun dengan terorganisir, biasanya dalam urutan yang logis atau alfabetis untuk mempermudah pencarian dan referensi. Selanjutnya mudah dipahami karena dalam handbook terdapat poin-poin penting, tabel, grafik, dan ilustrasi yang memperjelaskan konsep. Yang terakhir bertujuan membantu pembaca dalam menyelesaikan masalahnya. Bagian-bagian handbook yang pertama judul, yang kedua daftar isi, dan bibliografi. Yang ketiga yaitu sumber informasi tersier. Sumber informasi yang pertama yaitu bagian-bagiannya. Yang pertama katalog. Katalog adalah daftar sistematis dari objek atau informasi yang diatur secara khusus. Katalog dapat mencakup berbagai jenis. Karakteristik katalog yang pertama, katalog biasanya disusun secara sistematis. Yang kedua, memberikan deskripsi detail tentang setiap item yang tercantum. Yang ketiga, umumnya katalog mencakup nomor identifikasi atau referensi. Yang keempat, katalog diperbarui secara berkala untuk mencerminkan pembaruan dalam inventaris atau informasi yang disajikan. Dan yang terakhir, tujuan katalog untuk membantu memudahkan mencari referensi. Bagian-bagian katalog yang pertama judul, yang kedua daftar isi, yang ketiga kata mengantar yaitu kata mengantar yang ditulis oleh penulis dan isi. Selanjutnya direktori. Direktori adalah satu daftar atau kumpulan informasi yang membuat data tentang individu, organisasi, atau entitas lainnya. Direktori biasanya disusun secara terstruktur. Karakteristik direktori yang pertama, direktori memiliki struktur yang terorganisir yang memudahkan pencarian entitas dalam direktori memiliki informasi yang unik. Selanjutnya, direktori dijaga secara berkala dengan menghilangkan entitas yang tidak relevan atau menambahkan yang baru. Dan yang terakhir, menggunakan format dan struktur standar untuk memfasilitas pertukaran data dengan sistem direktori lainnya. Bagian-bagian direktori yang pertama judul, yang kedua identitas, yaitu penerbit, hak cipta, cetakan, ISBN, pengantar redaksi yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang direktori tersebut. Selanjutnya daftar isi, dan daftar bacaan. Selanjutnya buku tahunan. Buku tahunan adalah publikasi yang diterbitkan secara tahunan oleh suatu organisasi atau lembaga untuk mencatat kejadian, pencapaian, dan peristiwa yang terjadi selama satu tahun tertentu. Buku tahunan mencakup foto, artikel, dan informasi lainnya.
Karakteristik buku tahunan yaitu yang pertama, buku tahunan dirancang dengan estetika visual yang menarik. Yang kedua, mencakup dan merefleksikan kejadian, pencapaian, dan momen penting yang terjadi. Yang ketiga, mencakup kutipan dan tulisan pribadi dari anggota. Yang keempat, memiliki tata letak yang teratur dan mudah diikuti. Dan yang terakhir, diterbitkan secara rutin setiap tahun untuk mencakup peristiwa. Bagian-bagian dari buku tahunan, yang pertama judul, yang kedua kata pengantar. Pada bagian ini yang tentang rasa syukur dan ucapan terima kasih. Selanjutnya daftar isi, surat keputusan, yaitu tentang penetapan personalia Senat Universitas periode tahun 2021 sampai 2023 sampai 2017. Selanjutnya cover belakang yang berisi tentang janji wisudawan dan wisudawanti yang dilengkapi dengan gambar. Selanjutnya almanak. Almanak adalah satu buku atau publikasi tahunan yang berisi informasi praktis, kalender, serta catatan tentang peristiwa astronomis, astrologi, dan informasi umum lainnya. Karakteristik almanak, yang pertama menyajikan peristiwa astronomis. Yang kedua, almanak mencakup catatan historis atau peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal tertentu. Yang ketiga, almanak menyatakan informasi astrologis seperti horoskop atau ramalan bintang setiap zodiak, dan lain-lain. Yang keempat, informasi umum seperti konferensi satuan, tabel waktu, dan data referensi lainnya. Bagian-bagian almanak, yang pertama judul, selanjutnya kata pengantar, ya selanjutnya daftar isi, dan cover belakang. Selanjutnya yaitu bibliografi of bibliografi. Bibliografi of bibliografi ini adalah sebuah daftar yang biasanya memiliki isi seperti informasi mengenai sumber-sumber yang digunakan dalam sebuah karya tulis, seperti buku, jurnal, artikel, situs web, dan sebagainya. Fungsi dari bibliografi ini yaitu untuk memberikan referensi yang lengkap dan akurat kepada pembaca, sehingga si pembaca bisa melacak sumber-sumber yang digunakan dalam karya tersebut. Karakteristik bibliografi of bibliografi ini yaitu yang pertama merupakan daftar yang mencantumkan semua referensi, sumber atau bahan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam menulis karyanya. Selanjutnya, bibliografi dapat mencakup berbagai jenis sumber termasuk buku, artikel jurnal, tesis, laporan, wawancara, materi konferensi, dan sumber lainnya. Dan yang terakhir, bibliografi harus mencantumkan referensi yang akurat dan valid. Bagian-bagian dari bibliografi of bibliografi ini, yang pertama judul, yang kedua indeks yang terletak pada halaman belakang buku bibliografi dan isi. Selanjutnya yang terakhir yaitu bahan ajar. Bahan ajar merupakan bahan atau materi yang mengenai pembelajaran dalam sebuah tempat pendidikan dan digunakan oleh guru dan siswa. Bahan ajar ini disusun secara sistematis agar bisa membantu dan memudahkan dalam proses pembelajaran. Bahan ajar ini punya sifat yang unik, yaitu hanya dapat digunakan dalam pembelajaran tertentu saja. Karakteristik bahan ajar yang pertama, bahan ajar ini dirancang dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mencapai hasil pembelajaran tertentu, seperti pemahaman konsep, pengembangan keterampilan, atau pencapaian tujuan pendidikan dan kemudahan dalam pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar mencakup materi pembelajaran yang tertata dengan baik, termasuk teks, gambar, dan contoh. Yang ketiga, bahan ajar sering mencantumkan sumber-sumber referensi, daftar pustaka, dan situs web yang cocok yang dapat digunakan untuk informasi lebih lanjut. Bagian-bagian bahan ajar yaitu judul, identitas yang terdapat bahan ajar tersebut yaitu tentang penerbit, cetakan, ISBN, dan katalog. Dan selanjutnya isi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.